sesuatu gitu atau tanya jawab seperti itu Pak. Terus dari yang kita lihat juga dari websitenya dan YouTube dan Instagramnya itu bisa dibilang sekolah ini sangat interaktif Pak, gitu. Jadi menarik banget, apalagi pas review di sini langsung. Ya kemarin sih sempat nanya sama Bunas ya, katanya kemarin sih nanya biasanya udah berapa kali jalanin program P5 gitu. Terus, udah banyak Mas gitu katanya, gitu. Dikasih ini udah banyak jalanin program P5 gitu. Bilang P5 apa? Apa? Belajar Pancasila. Gimana sih Pak perencanaan program P5? Kan kemarin kan nanya sama Bunas ya, katanya itu program P5 banyak itu. Mau nanya kayak gimana apa tuh perencanaannya itu gimana sebelum berjalannya program P5 gitu? Perencanaannya. Jadi dimulai dari raker dulu. Raker nih tahunan kan. Biasanya di semester ganjil ya. Jadinya. Semester ganjil kita raker, terus tentukan nih P5 gitu kan. P5 kelas 1 seperti bagaimana, kelas 2 bagaimana, sampai kelas 6 gitu kan. Nah awalnya dari situ tuh. Terus kita mau ngambil tema apa gitu kan. Nah untuk yang kemarin ini gaya hidup berkelanjutan gitu kan. Tema besar gaya hidup berkelanjutan. Nah sudah, jadi semuanya kita sama nih, gaya hidup berkelanjutan. Nah, setelah itu, setelah ditentukan dari kurikulum, dalam hal ini Bunas ya, beliau akan kurikulum. Setelah sepakat semuanya, karena raker kan, diambil atas sepakat nih. Nah, udah sepakat. Setelah sepakat, maka dibentuklah dengan masing-masing tim gitu kan, tim kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dalam hal ini kelas paralel. Kita kelas contohnya kelas 3 kan. Kelas 3 ada 2 paralel. Nah, kemudian ditentukanlah gaya hidup berkelanjutan itu apa gitu kan. Ini biar istirahat ya. Istirahat ya. Oh, mau ambil minum dulu nggak? Iya. Oh enggak, kamu mau ambil minum dulu nggak? Harus ya, nggak Masih lama nih, 1 jam lagi. Enggak, yakin? Beneran. Nah ya, setelah kami kumpul ditentukan. Nah, kemarin kelas 3 ini mengambil topik gaya berhidup berkelanjutan ini tentang air. Jadi dengan teknologi sederhana kami membuat penyaringan air sederhana gitu kan. Untuk memecahkan tentang masalah air. Karena kebetulan di air di sekolah kita ini kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak, keruh gitu kan. Keruh ini dikarenakan beberapa hal sih, kami belum mengadakan penelitian. Tapi bukan sementara karena tornya kan di luar gitu kan. Iya. Mungkin ada lumut atau apa gitu kan. Biasanya kan kalau air itu kena sinar matahari, terutama di musim kemarau gitu, itu bisa menyebabkan timbul lumut di dalam. Nah, terus yang kedua mungkin faktor dari mata air, karena kita kan pakai air ini ya, bor. Dari air tanah ya, air tanah kita bor gitu kan. Bisa jadi karena juga dari sumber mata air yang kurang bagus gitu. Sehingga pas saat-saat tertentu, momen tertentu dibuka itu airnya keruh gitu. Nah disitulah kami membuat perencanaan. Ini juga menyangkut ke BJBL juga nih, metode pembelajarannya kita pakai BJBL. Tadi kan tanya juga kan, gimana kebetulan P5 ini kita pakai metode BJBL.
Mengapa pakai metode PJBL? Bisa jawab nggak? Nggak usah dijawab. Masnya sama mbak-mbaknya bisa jawab. Jadi yang jelas dengan PJBL ini kan mereka langsung ya bisa berinteraksi langsung, melakukan kegiatan pembelajaran langsung gitu kan. Jadi nggak teori sih ada, cuma mungkin sebagai pengantar teori kegiatan pembelajaran juga. Mereka bisa langsung melakukan, terus punya pengalaman langsung gitu. Ya pasti mereka seneng lah gitu. Bahkan dari segi waktu yang telah disiapkan kadang-kadang kurang. Dalam artian bukan kurang dari standar yang kita butuhkan, tapi mereka pengen lagi ya, pengen berlanjut gitu kan. Ayo gitu seneng. Soalnya tatap di lapangan gitu ya Pak. Enggak harus di lapangan, di kelas biasanya juga. Di kelas. Jadi kadang-kadang di luar, di taman gitu kan. Kalau di lapangan jarang-jarang gitu. Jadi kita kadang-kadang di kelas, di taman, di lorong tempat kita gitu kan. Sehingga memerlukan waktu yang lama. Biasanya kalau karena ini berhubungan dengan P5, kita dikasih waktu selama sebulan, jadi nggak masalah gitu kan. Kita sudah plot. Jadi perencanaan selanjutnya kita dengan paralel kita plot waktu, bikin timeline gitu kan. Bikin timeline dulu. Kita mulai dari bulan September kalau nggak salah, awal September. Minggu pertama ngapain nih, kita udah plot. Minggu kedua ngapain, terus minggu ketiga ngapain. Terakhir kemarin di awal Oktober kita prakteknya di situ. Jadi emang kita juga senang gitu kan sebagai guru itu kalau sebenarnya dengan metode PJBL ini senang dalam kegiatan P5 ini memang gabungannya sama PJBL. Terus apa lagi? Terus lagi ya. Pak, ada kayak semacam program P5 yang akan mendatang gitu nggak Pak? Ada, kita setahun tuh P5 2 kali, berarti 5 bulan. Nanti ada lagi kalau nggak salah di bulan Februari ada lagi Februari. Ada lagi P5. Kalau kemarin kan di bulan September, nanti di bulan Februari ada P5. Pak, ini kan program P5 itu membuat anak-anak mudah menjalankan atau sulit menjalankan? Nah, kan kita sebagai guru kan, sebagai perancang lah gitu kan, kita sebagai apa ya istilahnya, sebagai Fasilitator. Nah emang benar, sebagai fasilitator kita tuh sebagai perancang lah gitu kan, perancang kegiatan pembelajaran. Nah kita buat semudah mungkin gitu. Jadi anak-anak ini kalau bisa kita buat mudah, kenapa mesti sulit kan gitu. Ada sama kebalikan yang di luar sana tuh. Kalau bisa sulit, kenapa kita buat mudah kan gitu. Kalau kita kebalikannya, jadi kita buat semudah mungkin, anak-anak bisa memahami, terus mereka enjoy gitu. Iya benar. Nah pertama itu, kedua, kenapa demikian? Karena nanti imbasnya kita sebagai guru. Kalau sulit kan kita ribet gitu kan, laptop, wah banyak PR gitu kan. Sementara pekerjaannya nggak cuma ngajar gitu, banyak lagi ya pekerjaan gitu kan. Jadi gitu. Pokoknya prinsipnya kita buat seenjoy mungkin anak-anak. Kan ini kelas rendah ya. Mereka bisa bekerja, bisa melakukan, terus kemudian kita juga sebagai guru itu juga mudah mengevaluasi gitu kan. Bisa anak-anak bisa mudah menerima, kayak gitu aja sih prinsipnya. Pas kemarin itu yang kata tentang air itu medianya apa Pak yang dipakai? Medianya, Albar sebutin dong medianya apa? Kemarin yang kata pas air itu pakai apa tuh? Iya, atau pakai apa tuh? Ada gunting, botol bekas, batu zeolit, batu kerikil, pasir, arang,
tisu, ya tisu, kapas, botol udara, udah itu kayak itu aja kayaknya. Air. Iya. Air yang penting. Itu kemarin berkelompok atau sendiri? Kelompok ya? Kelompok. Kelompoknya berapa orang tuh? Atau satu kelompok? Satu kelompok bisa Oh, bisa bisa empat. sebanyak. Oh, iya. Itu kayak gimana itu apa tuh? Cara pengaplikasinya kayak airnya itu gimana? Airnya yang jadi kotor jadi bening gitu ya? Sedikit. Belum terlalu bening sih, masih Oh, masih ada bening dikit. Oh. Tapi masih apa tuh? Bersih lah ibaratnya ya dari air sebelumnya ya. Kalian seru nggak ada semacam Seru nggak? Seru nggak? Belajar sambil bermain ya. Benar. Kayak seru gitu praktek kayak gini. Karena gitu. Kita juga praktek sebelum praktek kita rela dulu untuk untuk buat latihan. Jadi nanti pas selesai praktek. rela, pas beberapa minggu lagi kita bikin sendiri. Kasih tahu kakaknya Rizla itu apa. Rela itu kayak jalan-jalan. Jalan-jalan apa tuh? Kita jalan-jalan itu sambil belajar. Oh. Kemana tuh jalan-jalannya? Taman mini. Oh, Seru deket nggak? dong sama kampus kakak. Kakak juga taman mini kan. Iya. Sini kalau mau berkunjung aja ke Hamka. Oh, Pak. Jadi itu mereka pas kata Rila itu jalan, berarti nanti pas ada jalan dia baru P5 gitu Pak ya. Jadi emang itu rangkaian dari kegiatan B5. Yang tadi yang saya jelaskan, kita sudah bikin schedule kan, timeline gitu kan. Jadi minggu ini ngapain. Kebetulan kemarin 5 September tuh hari Kamis. Jadi minggu pertama kita agendanya itu Rila itu. Jadi Rila itu sekaligus mengedukasi anak-anak untuk belajar. Oh iya. Jadi Rilanya kan nggak cuma main loh, enggak. Jadi mereka ada kegiatan, ada LKPD. Oh iya, LKPD. Jadi mereka terprogram. Walaupun memang mereka main sebenarnya, tapi dengan main itu bermanfaat gitu kan. Pak, kan di setiap kegiatan itu pasti ada kendala ya. Nah, biasanya kendala apa yang biasa dihadapi dalam kegiatan P5 itu, Pak? Paling kan muntah, paling muntah. Kenapa, Pak? Iya sih, Mabok itu. ya, mabok kendaraan Mabok ya? ya? Mabok bis ya? Oh. Terus apa lagi selain muntah tuh? Iya, makanya udah tahu. Banyak nggak yang muntah orangnya? Apa Ustaz? Selain muntah apa lagi ada gak? Mabuk. Nangis Nangis nggak? nggak? Alhamdulillah. Tadi kan kalian bikin yang air ya, itu ada kendala gak yang kalian hadapi? Susah nggak? Susah gak bikinnya? Lumayan. Tapi kalian berhasil gak? Berhasil. Widih, keren Ada banget. juga yang jatuh. Oh, Apanya airnya? Gak apa-apa kan Air belajar. pembuat air itu. Oh. Buat nyaring jatuh. Sama kan juga jatuh. Gak apa-apa kan belajar. Keren. Tapi udah praktek di rumah. kalau udah bisa dibenarin lagi. Kalau dari Bapak gimana Pak? Kenal mungkin sering pas lapangan. Kalau secara teknis sih sebenarnya nggak ada kendala. Alhamdulillah. Jadi karena memang itu tadi sebelum kita melakukan kegiatan kan kita kan paralel ya, ada 4 orang guru, kita 2 kelas, setiap kelas kan 2 guru nih, 4 guru. Jadi kita rapat dulu nih gimana gitu ya, biar pas rendah terus mereka bisa menerima gitu kan, terus enjoy gitu ya. Jangan sampai karena ini kan anak-anak ini kan nanti berkesan gitu ya. Iya benar. Di SD tuh kesan banget, nanti pas sudah besar ingetnya di SD. SMP, SMA jarang-jarang gitu. Itu juga bisa dipraktekin misalnya ke camping gitu lah ya. Iya, mereka rela. Milan kemarin bilangnya kemana? Kemarin, maaf ini saya taruh di itu ya mejanya. Kakak yang kemarin sisa ya. Iya. Iya, di tahun ini di mana namanya? Yang di Albert Einstein itu apa namanya? Ada ruangannya, namanya ada itu.
Tapi bukan yang asli. Nggak ada loh. Depannya P apa? PP apa? Itu buat alat penyaringan juga ya. Iya, namanya di Albert Einstein. Iya, di PP Tech namanya. Maytag. Iya, ingat nggak? Iya. Oh, iya. Itu Lila juga bersama Pak. Iya sama. Iya di situ ya. Makanya anak-anak belajar di situ, terus kita request ya, mau request kita P5, terus PJBM, kita bikin penyaringan. Nah, kita request ke petugas yang ada di PPTek. Anak-anak diedukasi dulu kan. Sebelum kami guru-guru di sini mengedukasi mereka dapat edukasi dulu. Mudah kan? Begitu mereka balik, kita tinggal review. Nah, kemarin kayak gini, nah, anak-anak aja udah tahu alurnya, mereka bikin. Bagus. Terus ini Pak kan ini kan udah ada perencanaan, pelaksanaan. Terus hasil evaluasinya kayak gimana Pak? Yang hasil evaluasi kan ada nanti evaluasi gimana? Ya, jadi kita kasih refleksi juga mereka. Direfleksi ini. Refleksi ada lembarannya sih. Ada lembaran refleksi, mereka isi tuh. Ada emoticonnya, terus juga mereka menulis cuma sedikit kan anak-anak kan biasanya sedikit menulisnya. Kalau emot kan gambar loh. Pakai emoticon. Iya, misalnya seneng gitu kan. Sudah ada emotnya, mereka pilih aja, tinggal cek gitu. Kamu warnanya gimana? Ada mewarnai juga ternyata. Itu diwarnai. mewarnai apa tuh? Gambar anak air atau gimana? Siapa tadi namanya nih? Gina nih. Tadi itu yang Mewarnai apa mewarnainya itu? mewarnai apa? Diwarnai buat Gambar apa? penilaian dia. Gambar apa? Gambar air ya? Mewarnai gambar air. Oh, mewarnai gambar air. Diwarnai. Diwarnai atau gambarnya? Oh, warnai. Warnanya apa? Oh, biru. Jadi warna pelangi gitu ya. Tapi ini Kak, untuk gambarnya sendiri itu gambar yang masih bersangkut sama si P5 ini atau gambar kayak gitu? Semacam prosesnya mungkin Kan kalau udah refleksi itu di akhir kelihatan ya. Jadi proses yang paling akhir gitu kan. Jadi kayak gitu. Ya hubungannya sama P5 ini, sama kegiatan PJBL. Kan perbedaan P5 sama PJBL apa coba? Apa? Oh, betul. Kalau PJBL Kalau misalkan PJBL itu kan berbasis project apa ya? Karena P5 juga ada yang berbasis project, ada yang enggak sih Pak gitu ternyata. Cuman kalau misalkan dari Al-Mukarram sendiri itu P5-nya pakai PJBL doang Pak atau ada yang Nah, jadi biasanya P5 di Mukarrabin itu kita pasti pakai PJBL. Nggak pakai yang lain karena kesempatan gitu. Iya benar sih. Kesempatan anak untuk eksplor. Jadi perbedaan P5 sama PJBL itu, kalau P5 itu lebih kepada sikap mereka. Misalnya tentang air tadi kan, dengan kondisi air seperti ini bagaimana sikap kalian gitu kan. Pertama mungkin gimana sikap sama air, bilang sikap kamu gimana terhadap air di sekolah kita ini. Ya kan kemarin udah bikin percobaan tuh, kalau kita pakai air gimana. Albar mungkin Jinan. Jadi sikap gitu kan, mungkin mereka bisa lebih hemat gitu kan akhirnya. Nah, kita edukasi mereka itu sikap gitu kan. Terus mungkin keilahiyahnya bersyukur, alhamdulillah nih masih ada air gitu kan. Coba saudara kita di Papua gitu kan, cari airnya jauh daerah NTT
harus berkilo-kilo mereka dapat menemukan air. Nah kita di sini tinggal buka keran keluar air, cuma harus dihemat kayak gitu. Ini sikap. Terus kalau PJBL kan project karya gitu kan, lebih ke karya. Jadi bagaimana dengan air yang ada di sini bisa lebih bersih, nah kita buat alat penyaringan tadi itu. Nah itu lebih ke karya atau project gitu. Mereka bisa menghasilkan satu karya. Jadi itu perbedaannya. Kalau boleh tahu untuk karya semacam karya dan hobi mereka itu kayak didukung juga nggak Pak? Kayak terlihat kelihatan gitu, misalnya dia suka puisi, terus karena lomba puisi gitu. Puisi. Ya misalnya, atau misalnya dia hobi gambar, terus kita ajak dia untuk lomba gambar atau mengembangkan gitu. Jadi biasanya kita fokus kalau bikin PJBL itu apa yang akan kita buat nih. Jadi kita belum, kayaknya sih enggak nih, belum sih saat ini ya, nggak tahu deh ke depannya ya. Kita fokus nih dalam satu project. Jadi kalau buat puisi kan nanti larinya ke bahasa Indonesia gitu kan. Kan kita ini biasanya kebetulan kan tema gitu kan kita. Jadi emang sih ada ngambil bahasa Indonesia, cuma bahasa Indonesia ini lebih ke presentasi gitu kan. Terus misalnya matematikanya mereka mengukur volume air kayak gitu. Ada itu volume air. Kemarin ngukur ya, 15 ukur. Itu ngukurnya pakai apa tuh? Oh, gelas ukur yang ada sentimeternya ya. Oh. Terus kemudian apalagi PAI dan juga yang tadi itu yang sudah saya sampaikan tadi, bisa bersyukur, mengenal keesaan Allah gitu kan. Terus kalau yang lain SBDP ya, SBDP-nya itu jadinya buat karya itu. Itu juga ada di IPAS kan, ada di IPAS. Jadi kayak gitu, mungkin kalau kita expand dalam tema itu kita sesuaikan. Mungkin kalau misalnya puisi gitu ya, bisa jadi nanti bikin puisi air gitu kan. Oh ya, air adalah sumber mata air, cuma itu perlu waktu lagi gitu ya. Perlu perencanaan lagi. Itu perlu waktu lagi, lebih lama lagi nanti itu waktu PJBL-nya. Yang ini aja butuh waktu sebulan lebih gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi kita sesuaikan aja nih pelajaran yang lain, bahasa Indonesia, PAI, matematika, saling menyesuaikan gitu, saling beradaptasi sehingga terbentuk kegiatan tersebut. Kan setiap siswa itu pasti memiliki gaya atau kebutuhan belajar tuh yang berbeda-beda ya Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa di sekolah ini menerapkan PJBL aja. Nah kalau misalkan ada siswa yang kendala di project based learning itu gimana Pak? Makanya kan kita buat satu kelompok. Jadi dalam satu kelompok ini sudah kita pilih nih siswanya. Oh ini kayak gini, kayak gini. Jadi mereka saling membantu, antara mereka saling membantu. Jadi gitu. Kalau misalnya ada kendala kesulitan, maka akan kami bantu. Oh iya. Berarti pembagian kelompoknya itu adil gitu ya Pak? Nggak asal kayak misalkan dari nomor 1 sampai nomor sekian gitu? Kita kan sebagai guru kelas kan tahu nih kebutuhan siswanya apa, karakternya bagaimana. Ya kita pilih, nggak dari nomor 1 sampai sekian. Kenapa? Karena kan di awal kita ngajar itu kita sudah punya asesmen ya. Kita ada asesmen, terus kita juga udah punya riwayat dari kelas sebelumnya. Dari situ modalnya. Gitu. Tapi Pak, selain kayak project based learning, pernah nggak Pak saya nerapin mungkin kayak cooperative learning atau yang lain juga selain PJBL itu? Iya. Jadi PJBL itu juga berkaitan dengan cooperative learning sebenarnya. Nah, dengan berkelompokan mereka akan cooperative learning sebenarnya di situ. Nah, tapi yang kita munculkan adalah PJBL-nya. Oh iya. Boleh Pak, untuk selain praktek dari P5 pembuatan air itu ada lagi nggak Pak yang sebelum-sebelumnya?
Senior sih ada. Kamu di kelas 2 kemarin bikin apa? Bikin apa tuh yang Bikin kemarin apa? kayak Bikin lima? apa? Bikin apa? Kalau nggak salah bikin Oke, di lima. poster. Oh, poster. Poster tentang apa tuh? Lupa. Tentang gotong royong kan. Iya, kelas 2. Oh, yang kelas 2 itu temanya merawat hewan sama tumbuhan. Oh iya iya. Itu kalian buat posternya gimana, maksudnya pakai kertas? Gambar. Iya, gambar atau Pakai kertas terus biasanya di print terus terus ditempel-tempel gitu ya? Iya iya iya. Sudah. Itu kalian hewan di sekitar kalian penampilan kalian gimana? masih yang Apa? warnanya bebas sih. Oh, Ya bebas. bebas, gitu nggak ditentuin hewannya apa. Sesuai. Bebas kayak Keren ya, Bang. kalau mau biasa misalnya foto kita sama yang peliharaan itu boleh sih. Boleh ditempel di poster tulisan gitu. Tapi ada nggak tempel-tempelan poster-posternya di sekolah? Ada. Tapi sekarang nggak tahu kemana. Oh, Kadang disimpan. disimpan ya Pak? Cuman kalau misalnya nih kelas 3 kan ada angkatannya tuh. Itu temanya tuh sama angkatan kelas 3 angkatannya misalnya temanya air, kelas 2 angkatannya Oh ya. Hari ini per kelas ya. Per angkatan ya, angkatan Kelas kelasnya 3, ya. kelas 3. Siap. Tapi kalian seru nggak jalanin kayak gitu? Seru nggak? Senang ya? Senang. Tapi dibantu kan sama gurunya kan dibantu. Bantu doa ya. Lebih seru yang pas pakai air apa yang poster nih? Buat kalian. Seru yang air apa yang itu yang poster yang hewan tuh? Yang hewan. Air. Oh. Iya ya. Oh, ada yang air, ada yang hewan. Beda-beda sih hewan. Oh. Karena senang hewan ya kamu. Biasa aja. Terus Paling itu sih Pak, kalau misalkan buat pertanyaan kita kurang lebih udah semua ya sih Pak, kurang lebih. Paling sih Pak, itu Pak mau minta dokumentasi kayak setiap kegiatan kemarin lakukan gitu, buat nanti hasilnya gitu. Foto buat iya, foto-foto yang Nah, ada video. oh video. Cuma ini kan HP-nya memorinya kan kecil, jadi kegiatannya kan berakhir kemarin di awal Oktober ya. Habis itu udah kita hapus semua tuh. Cuma kita bikin video gitu, ada video presentasi, terus video pembuatan, kita ambil aja satu-satu. Karena kita banyak kegiatan, setiap KBM pun kadang-kadang kita ambil gambar gitu kan buat dokumentasi, terus habis itu udah kita hapus gitu. Jadi nggak pernah kita simpan lama-lama, paling kalau mau nanti dikasih di tersebar di drive. Mungkin boleh tentang bapak kali ya Pak ya? Ya, Nomor WhatsApp bapak. oh iya tuh 0898 08 155 155 86 66 ntar
ntar kegiatannya mau ada apa lagi? Udah tahu belum? Mau ada apa lagi? Belum tahu ya? Ya. Nanti untuk semester 2 kita raker dulu nih. Di bulan Desember nanti kita raker. Nah, nanti untuk semester 2 ngapain gitu. Itu berarti pelaksanaannya di bulan Februari tuh. Insya Allah. Insya Allah ya. Kalau di kelas GR Hafiz. Tapi Kalian semua sekelas atau beda-beda kelas? Beda-beda. beda-beda. Ada yang beda banyak. Nanti pas kelas yang kedua kan pasti baru-baru kemudian. Nah nanti pas naik kelas 2 temen yang masih sama itu, nanti pas kelas lanjut lagi nanti biar nanti biar bisa bergaul sama teman-teman. Kalian ada berapa kelas? Dua. Dua ya? Sebenarnya kalau itu ada 3 angkatan, Jabal Nur, Jabal Rahma sama Jabal Uhud. Cuman sekarang adanya cuma Jabal Nur sama Jabal Rahma, soalnya anaknya itu kurang, jadi Jabal Uhudnya yang sekarang belum ada. Nanti abang masuk kelas. Kita belajar bareng-bareng. Jadi murid ya. Nah ini saya masih punya data, tapi nggak dari awal banget ini ya, masih ada data pembuatan. Kalau dari awal banget, nanti saya kirim deh. Siapa? Mas siapa? Oke, Pak udah cek Mas Arnas. Oh, udah. Arnas ya. Kalian sih Bisa kirim ya. Ada sih yang cuma nggak 100% ya, ini ada 80% nih, masih ada. Secara gue bermain peran. Oh, Bapak boleh tahu nggak? Kan masih dalam lingkup PJBL ya, itu ada kayak semacam materi, bukan materi sih ya, mungkin ada semacam role playing gitu untuk murid-muridnya gitu. Apa tidak? Role playing itu kayak semacam memainkan peran gitu. Kegiatannya. Kalau peran sih saya menanggapnya kayak pelajaran bahasa Indonesia aja yang bermain Iya, peran gitu kan. betul. Cuma di PJBL itu tepatnya sih pembagian tugas ya. Oh, Nah, pembagian tugas. Nanti mereka ada ketuanya. Ketuanya berperan membagi tugasnya nih. Saya ada 5 orang dalam satu kelompok, tugas sebagai apa. Nah, mereka yang belajar untuk berdiskusi gitu ya. Kan itu hasil diskusi mereka mau jadi apa, pengen apa, jadi bukan peran saya. Peran mereka setelah dibagi kelompok itu mereka berperan, kita kasih ruang untuk mereka. Ini masih TNI terus sama Kalau keluarganya. untuk P5 ini orang tua tuh ikut serta kayak bantuan gitu nggak sih Mas? Biasa orang tua bantu doang. Jadi semua kegiatan kita selesaikan di sekolah. terus kalau boleh tahu pas jalan-jalan ke taman mini ya, itu bareng orang tuanya juga didampingi. Memang dari sekolah aja gitu. Iya. Bareng orang tua, korkel namanya, bukan orang tua. Korkel itu artinya koordinator kelas. Jadi kita ada kelas dia sama JR, ada PJ-nya mereka, ibu-ibu. Ibu-ibu. Misalnya kalian lihat apa aja di taman mini yang mengesankan banget tuh? anak-anak gitu Alat-alat apa tuh? kayak besi gitu nanti kayak bola nanti kalau kita diem itu dinyalain mesinnya nanti udah bisa kayak Gini semua ya? Ada listriknya ya? bola besi itu jadi kayak ada magnetnya gitu. Iya, betul. Abang aja nggak tahu.
Iya, soal pengalaman ini. Terus kalau kamu apa? Ada nggak yang kayak wah banget? kayak alat musik dan kayak biasanya di album katanya biasanya di kayak surga-surga itu. Oh harpa, gini ya? Oh ya. Itu kan nggak ada jaringnya. Iya. Tapi pas di itu masih bisa ada suaranya, cuman nggak ada jaringnya. Nggak ada suara. Nggak ada senarnya. Cuma dia bisa bunyi ya. Keren banget gitu ya. Nah suaranya Kayaknya pakai sensor deh. Soalnya bawah sama atas ada dua. Apa? Ngelat apa itu ini? Ngelat apa? Iya nih, di tahun ini. Kesel banget. Ingat banget. Kayak wah, keren banget. Ngelat hewan. Beneran. Ngelat patung. Patung. Musim metal. Komedi putar tuh yang berdua komedi putar. Yang diingatan kamu Energi di dalam air semua. Apa tuh? Ini yang itu kan yang ada yang itu Iya. Bayangannya aja deh gimana? Kayak bentuknya gitu. Bentuknya Itu warnanya kayak gimana tuh? Iya, nggak apa-apa. Kalau aja kalau itu kalau lupa nggak apa-apa. Iya. bingung ya. Main itu ya. Nah, yang itu apa nih? Kamu apa? Yang Yang Buah sama air itu. buah sama air. Itu buahnya udah Oh, kayak alat jam mati. Terus kayak ada alat apa ya kayak jarum gitu deh. Ditusuk ke dua buah, terus jamnya langsung nyala. Oh, kayak ada listriknya kayak gitu ya. listriknya. Iya, betul. Pakai air juga sama. Pesan apanya juga lumayan satu. Gimana ya salah? Dibuat praktek ya langsung ya. Itu bisa tuh. Kamu apa? Sama. Apa? Oh, jadi pakai. Oh, iya, sih. Jadi kayak kacamata di bawah. Oh, 3D. Oh, ini AR. Tapi di situ waktu itu ada kayak lintasan air gitu. Jadi tiba-tiba pas beneran Goyang, musiknya goyang. Beneran Kena ya airnya ya. Oh. Semuanya ikut Pak. dari atas air. Berasa ada di situ ya. Iya. Airnya. Emang roket nggak terasa? Oh iya. Biasa aja ya kalau roket ya. Ada rambut. Saya sih dong. Iya, hewan. Apa? Hewan jadi kayak kita bisa suruh-suruh dia ngapain. Satu. Jadi pakai bahasa Inggris. Oh. Dia pakai bahasa Indonesia. Oh, masih inget ya? Seru nih ya. Ngomong apa tuh? Seru. Bingung. Tahu yang Apa? Coba. itu ada kayak alat gitu yang orang ini kayak ada alat di besi. Jadi kalau kita ingin suara nanti di sini ada suara kita. Oh, jadi saling terkait gitu ya? Iya, kayak itu kayak kaleng yang itu yang Iya. Iya. Terus juga jadi tali gitu ya? Iya. Kalian bisa lihat. Buat komunikasi gitu telepon. Berarti di kelas 3 ini lebih berfokus ke siswanya ya, Pak? Sebenarnya sih pada prinsipnya di sekolah kita, pada umumnya sekolah yang lain untuk saat ini untuk mereka kan siswa itu sebagai pusat ya. Jadi tadi yang bilang Mas Anas kan guru sebagai fasilitator kan. Jadi kita upayakan seoptimal mungkin kita tuh fasilitator. Jadi fokusnya ke anak-anak mereka. Jadi aja sendiri. Kayaknya kita sebagai desainer, desain gitu ya.
Tapi seru gak? Pengen kesana lagi gak lihat teman-teman? Enggak terlalu. Gak terlalu, semuanya ikhlas sebenarnya. Capek ya? Enggak mau. Oh malas, main di rumah aja. Iya, Di sekolah. main. Seru main-main di sekolah. Seru. Masih ada lagi? Udah mas? Iya. Oh, Paling udah sih Pak ya Cik. ini mau nanya satu lagi boleh Pak? Tadi satu lagi. Enggak ya. Ini ada gak sih Pak di dalam pembelajaran itu yang menerapkan model dua model yang berbeda gitu, misalkan di antara PBL dengan kooperatif gitu. PBL, Oh, problem PBL, based learning. based learning, ya. Iya. Kayaknya sih itu apa ya? Kita perlu waktu yang lama ya. Karena dalam satu KBM itu satu pun itu sudah cukup. Karena kan kalau pas kita bikin RPP kan jadinya biar mudah aja gitu, biar simpel gitu. Mungkin aja bisa terjadi seperti itu seperti tadi PJBL sama cooperative learning bisa. Cuma yang kita tonjolkan di sini adalah PJBL. Itu bisa saja terjadi gitu kan. Cuma nanti nggak dituangkan dalam RPP kayak gitu. Hubungannya di situ aja. Biar kita simpel aja praktis. Karena kalau bikin dua-dua gitu ribet. Buat kita sebagai desainer tuh guru ribet gitu ya. Kita harus mikir nih apa gitu kan, penunjangnya apa, itu harus, namanya desainer kan harusnya simpel gitu kan. Kalau bikin ribet nanti buat anak-anak ini ribet juga gitu. PR buat kita gitu kan. Nah kalau saya pribadi nggak mau seperti itu, bikin yang simpel, anak-anak bisa oke, enjoy, mereka dapat pembelajaran, mereka belajar pada hari ini gitu kan. Kita juga bisa selesai kegiatan tersebut, itu aja. Jadi kalau bagi saya sih bisa aja dua, cuma itu ribet gitu kan. Iya benar. Coba aja nanti kalau pas praktek itu. Selama saya dulu juga PGSD juga gitu kan. Cuma saya dari UP terbuka karena kan sudah ngajar di sini. Sebelumnya saya juga sudah S1 juga karena tuntutan karir gitu kan. Sebelum ngambil studi linear gitu kan. Saya kuliah lagi. Selama saya kuliah nggak ada itu yang suruh bikin dua, nggak ada. Karena itu tadi alasannya. Sempat juga terjadi diskusi sih. Ada juga kelontaran pertanyaan seperti itu dulu. Tapi itu tadi alasannya. Dan pas praktek sih memang benar. Kalau kita bikin kayak gitu, kayak sih seru nih gitu, tapi nggak itu PR, itu PR. Itu PR. Ya, berarti lebih berfokusnya ke satu model pembelajarannya aja. Iya. Dan itu udah pernah saya coba sebenarnya. Bikin dua, saya ceramah sama apa. Tapi itu kurang efektif atau gimana? Nah, ya kurang efektif juga. Jadi kita nggak fokus. Jadi sih Pak paling itu aja ditanya. Makasih nih buat siapa namanya?